Selamat malam pemirsa, pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut oleh pemerintah dan bahkan pemerintahan Presiden Jokowi ini berencana pada pertengahan tahun 2024 sudah berpindah berkantor ke IKN. Tapi di sisi lain sepertinya ada yang setengah hati nih untuk pindah ke IKN. Teman-teman DPR seolah-olah tarik ulur untuk pindah ke IKN. Dan belakangan ini juga muncul wacana untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi dengan alasan untuk menjaga kekhususan daerah kota Jakarta. Apa alasannya? Kami akan membahasnya di dua sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Tadi kita sama-sama mendengarkan pernyataan perwakilan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan jangan biarkanlah pemerintah sendirian di IKN gitu loh, dan mengajak teman-teman di DPR untuk ikut rame-rame pindah ke IKN. Nah, belakangan mungkin Anda juga mendengarkan berseliweran nih di media. Ada wacana untuk menjadikan 3 ibu kota meniru di Afrika Selatan. Ada ibu kota legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Nah, malam hari ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Dari ujung sebelah kanan sana, ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Bung Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Dan ada Mas Muhammad Iqbal, politisi PKS. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bung Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat malam. Dan bergabung secara online via Zoom, Bung Supratman Andi Adgas, ini Ketua Balik DPR RI. Selamat malam, Bang Supratman. Selamat malam, Anggi, dan kepada teman-teman semua. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung, menyempatkan diri untuk malam hari ini. Saya mau ke yang ada di studio terlebih dahulu sebelum ke Bung Supratman. Mas Iqbal, ini PKS kalau saya membaca dan mendengar ini juga termasuk yang dari awal sih sebenarnya konsisten untuk menolak pindah ke IKN. Tapi kemudian teman-teman di DPR juga sepertinya rame-rame menyuarakan ini kayaknya setengah hati, antara tarik ulur, antara nggak mau, walaupun tadi kita dengar pemerintahnya juga kayaknya setengah-setengah juga tuh mau pindah ke IKN. Jangan biarkan kami sendiri dong gitu loh. Gimana nih alasannya kenapa Ya nggak memang mau pindah atau gimana? di dalam ilmu kajian ilmiah sesuatu yang terburuk itu pasti masalah. Undang-undang ini belum setahun aja udah direvisi lagi. Dan ini menunjukkan juga bahwa ini adalah undang-undang yang top down, seperti keinginan 1-2 pihak tetapi tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Akhirnya begini, yang buat undang-undang pun ogah pindah juga gitu. Tapi sebenarnya dilibatkan nggak sih masyarakat dalam hal ini untuk Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini terburu-buru. Dibuat dengan begitu cepat, singkat, padat, dan akhirnya memang mendatangkan masalah. Makanya ada pantunnya, pergi berjalan ke Tanjung Balai, ambil kayu pergi berburu. Karena IKN belum selesai, jangan pindah buru-buru. Waduh. Jangan pindah buru-buru. Saya mau ke Bung Dev. Golkar termasuk yang juga mengusung ini kan, setuju dengan pindah ke IKN. Setuju. Tapi kemudian teman-teman Anda ini banyak yang kayaknya setengah hati kalau saya lihat untuk pindah ke IKN. Ya enggak, kalau dibilang setengah hati sih tidak. Cuman ya memang kita mempersilahkan yang 10 kementerian lebih awal bisa pindah duluan, sembari perlahan waktu ya. Kita akan juga perlu membangun infrastrukturnya, terus juga membangun supporting supporting staffnya, supporting sistemnya, sehingga ketika kita pindah itu semua sudah berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya lah untuk sampai dengan kita bisa semuanya itu pindah ke sana. Tapi rencana Pak Jokowi kan ingin berkantor di sana nih pertengahan tahun ini, Juni dan Juli lah kurang lebih itu. Bagaimana akan membiarkan pemerintah sendirian di sana? Ya enggak, kan yang tadi saya bilang kan semuanya bertahap. Ya kalau misalnya kita DPR mau cepat-cepat pindah kan juga gedungnya juga belum ada, perumahannya belum ada. Ini kan rumah-rumah menterinya juga baru-baru mau jadi kan. Nah, terus kalau misalnya kita pindah 580 anggota, itu kan berarti kan kita juga ada satu anggota itu belum keluarganya ya. Terus belum lagi dengan supporting staffnya. Kan tiap anggota itu ada sekitar 7 orang. Terus belum lagi staf komisi, staf sekretariat jenderal. Nah ini kan kita bicara ribuan, itu hanya DPR, MPR, DPD saja, belum kementerian-kementerian yang lainnya. Nah, ya memang ini butuh waktu. Nah itu kita akan fully support untuk agar proses ini bisa berjalan dengan smooth. Tadi dikatakan oleh Mas Iqbal bahwa ini buru-buru, kesannya buru-buru. Anda sepakat dengan itu? Kalau dibilang buru-buru sih enggak. Dan ini top down katanya, nggak mendengarkan aspirasi publik. Kalau dibilang buru-buru sih menurut saya ya, ini kan pandangan masing-masing ya. Mungkin pandangannya Pak Iqbal berbeda dengan pandangan saya. Kalau saya bilang bukannya diburu-buru, akan tapi memang dikawal agar cepat berjalan.
Nah, kenapa? Kalau misalnya ini tidak di-push, nah, pasti akan mandek. Nanti banyak lagi, wah harus ada telaah lagi, harus ada penelitian lagi, harus ada dipelajari lagi. Nah, kalau dengan di-push sehingga ini bisa cepat berjalan. Karena ingat Undang-Undang Cipta Kerja, hanya dalam waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70 undang-undang. Itu kan ada satu prestasi yang luar biasa. Itu sangat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sama juga dengan IKN ini. Dengan kita bekerja secara sistematis, objektivitasnya tercapai dengan tepat Tapi waktu. katanya jangan diburu-buru tadi, nggak bagus buru-buru. Ya, segala sesuatu. Ada Iya, hal yang Mas Iqbal ya? bagus Nggak dilambatkan, bagus buru-buru kan, tapi ada hal pengen yang tikus. bagus dipercepat. Nah, IKN ini ada hal yang bagus untuk dipercepat. Ini bagus dipercepat, Iya, ini katanya, kan bukan buru-buru. Mas sebenarnya Iqbal. kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin memberikan legacy, tetapi nggak gitu juga. Karena kan gini, orang pindah itu kan yang namanya manusia perlu bukan hanya soal rumah, tapi mereka perlu anaknya sekolah gimana. Ini kalau seperti ini, ASN dipindahkan tanpa ada persiapan, ini nanti akan banyak layangan putus ini. Mereka meninggalkan keluarganya. Lah ya, oke. Iya, karena apa? Layangan putus tuh 3M, main mobile money. Itu akan berdampak kepada perselingkuhan, perpecahan rumah tangga. Jadi menurut saya siapkan dulu infrastrukturnya. Tunggu. Jadi alasan DPR itu nggak mau pindah gara-gara ini, takut terjadi layangan putus atau karena memang buru-buru program pemerintah atau emang nggak siap aja untuk Ini pindah ke ibu kota fakta, baru? beberapa teman-teman saya yang ASN yang sudah mendapat surat akan pindah, itu mereka termenung lama. Itu cekcok suami istri. Kenapa? Karena Termenung istrinya nggak mau lamanya ikut. kenapa? Suami istrinya nggak mau ikut. Anaknya sekolah di mana nanti? Oke. Itu menjadi persoalan. Kesempatan Bang, mungkin bisa buka cabang kampus apa di sana, Bang. Apalagi kuliah, siapa yang kuliah di sana? Karena tadi ini kan lagi-lagi kita tidak ingin negara ini seperti kerajaan. Kita ingin keputusan negara itu membangun, memindahkan, itu berdasarkan aspirasi, bukan hanya keinginan satu orang semata. Oke, tapi ini nggak mau kan undang-undang sudah berjalan kan, dan mau tidak mau ini harus ikut ke sana. Nah, Ya DPR makanya kenapa? Pak Jokowi aja duluan pindah Nggak, sendiri ke sebentar, sana. pertanyaan saya kenapa harus menjadikan Jakarta ibu kota legislatif itu kenapa? Ya karena tadi yang namanya legislatif itu harus dekat dengan rakyat. Bagaimana mungkin dia pindah di Kalimantan sana, rakyatnya mau demo di sini. Nah, kan ada rakyat juga di sana mewakili. Enggak banyak, siapa harus naik pesawat dulu ke sana untuk menyampaikan aspirasi. Tapi mahal. emangnya DPR dengerin juga Hanya rakyat orang-orang demo di kaya sini? yang nanti bisa ke sana. Hah? Jadi Jadi yang demo orang kaya doang. orang kaya doang yang demo nanti. Makanya cocok itu usulan PKS bahwa DKJ itu ibu kota legislatif. Jadi rakyat mau menyampaikan inspirasi, mau demo, ada dekat dengan mereka. Tidak harus naik pesawat dan jauh. Oke, saya mau ke Bung Supratman. Bang Andiat Gas, ini yang ngomong merencanakan ibu kota legislatif, itu kan wakil Anda nih di balik nih, Mas Ahmad Baidowi. Gimana sebenarnya wacananya itu seperti apa Bang Supratman? Boleh dijelaskan sedikit nggak? Sampai kepada gagasan untuk menjadikan Jakarta menjaga kekhususannya dengan menjadikan ibu kota legislatif itu seperti apa? Ya, sebenarnya bukan Pak Ahmad Baidowi ya yang memulai itu. Ada salah satu anggota kami di Badan Legislasi dari temannya Mas Iqbal nih untuk mengusulkan supaya soal ibu kota itu meniru Afrika Selatan. Yakni di Afrika Selatan itu kan kita tahu ada 3 ibu kota negara. Yang satu adalah ada di Pretoria, itu ibu kota untuk eksekutif. Kemudian Cape Town untuk legislatif, kemudian di Bloemfontein untuk yudikatif. Nah karena itu juga berkaca kepada 12 negara yang ada, itu kan ada 12 negara nih yang memiliki lebih dari satu ibu kota, ya, ada 12 negara. Nah karena itu ini adalah sebuah diskursus yang sempat muncul dan menurut saya itu bagus. Nah karena itu, namun kalau kita berkaca kepada Undang-Undang IKN kan itu tidak memungkinkan. Sementara yang kita bahas pada saat isu itu muncul adalah Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta. Nah karena itu sekali lagi tidak ada relevansinya terkait dengan hal tersebut. Karena sudah diputuskan di dalam Undang-Undang IKN bahwa ibu kota negara itu hanya satu, yakni di Kota Nusantara, yakni di Kalimantan Timur. Itu sebenarnya, Pak. Bang, tadi Anda bilang ini sebenarnya bagus. Bagusnya gimana kalau memang mengusulkan Jakarta sebagai ibu kota legislatif itu bagusnya gimana? Tadi kan Mas Iqbal bilang Maksudnya dekat dengan gini, rakyat. bukan bagus.
soal ibu kota bagi kita udah selesai dengan Undang-Undang IKN. Okay. Sebagai sebuah diskursus itu bagus, ini usulan yang progresif. Okay. Tapi sekedar usulan, tetapi soal kebijakan kita terkait dengan satu-satunya ibu kota kita, itu kan sudah ditentukan di dalam Undang-Undang IKN. Okay. Jadi diskusi terkait dengan hal tersebut kan menjadi tidak relevan sebenarnya. Nah karena itu sekali lagi, bagi kami dan termasuk saya yang mewakili fraksi Partai Gerindra, juga menyatakan bahwa tidak ada pikiran ataupun keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislatif yang bertentangan dengan undang-undang tentang IKN. Dan itulah yang menjadi keputusan di Badan Legislasi. Tetapi bahwa perdebatan-perdebatan yang diperlukan di dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang, maka tentu usulan-usulan dari semua fraksi, termasuk anggota Badan Legislasi, menurut saya itu perlu kita hargai kan? Ya. Bahwa ada pikiran-pikiran yang progresif, ya itu juga perlu kita diskusikan. Gitu, Mbak Anggi. Bang Supratman, artinya kalau Anda sendiri diminta untuk pindah dalam waktu dekat bareng pemerintah di tengah tahun ini mau ya pindah ya? Nggak ada masalah? Kalau mau tidak mau harus begitu, karena itu kan sudah diputuskan. Mau tidak mau, senang atau tidak suka, kebijakan ataupun polisi kita telah menentukan bahwa ibu kota negara itu ada di IKN. Nah karena itu, karena kesiapan infrastrukturnya belum cukup, belum memadai saat ini, maka itulah kita tuangkan di dalam aturan peralihan, baik di Undang-Undang IKN maupun di Undang-Undang DKJ, bahwa sepanjang belum tersedianya infrastruktur ataupun sarana dan prasarana yang lain, maka hampir semua kegiatan legislasi itu tetap dilaksanakan di Jakarta. Oke, baik. Artinya selama belum siap tetap di Jakarta DPR-nya ya, itu yang saya tangkap. Nah tadi Anda bilang kan sebagai bahan diskursus ini bagus. Nanti saya akan bertanya ke Bung Margarito, kalaupun ini kan sudah di-lock di Undang-Undang IKN kan memang tidak bisa ya, udah selesai lah, udah final katanya. Tapi kalau misalnya mencontoh ada di negara lain seperti ini, di Indonesia memang bisa seperti itu. Nanti kita bahas ya, usai jeda saat lagi di Dua Sisi.